Halo semua, perkenalkan aku Nadira dari TIS FLI. Hari ini aku mau nemenin kalian untuk belajar tentang perbandingan berat benda. Tapi sebelum itu kita doa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, sebelum masuk ke materi, aku mau tanya dulu nih sama kalian. Kalian tahu sih apa itu berat dan apa itu ringan? Nah, kalau belum tahu, coba deh kalian lihat dua gambar ini dulu ya. Tada, kelihatan kan? Ceritanya ada dua anak nih. Anak yang pertama itu dia mengangkat tas, tapi kesulitan. Tuh lihat deh ekspresinya. Sementara anak yang kedua ini, dia itu lagi ngangkat buku dan dia bisa mengangkatnya dengan mudah. Karena lihat tuh dia pas lagi ngangkat sambil senyum kan. Nah, kenapa sih yang satu itu kesulitan sementara yang satu mudah? Itu karena tas yang dibawa sama anak ini itu terlalu berat, makanya sulit untuk diangkat. Sementara buku yang dibawa sama anak ini itu ringan, makanya mudah untuk diangkat. Nah gitu deh, udah kebayang belum antara berat sama ringan? Nah, dari dua benda itu juga bisa kita bandingkan nih. Berarti kita tahu dong, si buku ini lebih ringan daripada si tas, dan tas lebih berat daripada buku. Gitu deh. Masuk ya ke materi. Jadi, istilah untuk perbandingan berat benda itu ada 3. Yang pertama itu lebih berat, yang kedua itu lebih ringan, kayak yang tadi aku sebutin ya. Dan ada yang satu lagi nih, yang ketiga, itu adalah sama berat. Nah, istilah sama berat ini digunakan kalau dua benda yang kita bandingkan itu beratnya sama. Terus, gimana sih cara nentuinnya? Yang pertama, kita pakai timbangan. Nah, kalau pakai timbangan itu, kita akan melihat posisi bendanya. Kalau misalkan benda itu berada lebih bawah, artinya dia lebih berat. Sementara kalau benda tersebut berada lebih atas, artinya dia lebih ringan. Nah, kalau misalkan dari gambar ini nih, berarti kita tahu nih, oh ternyata tas itu lebih berat daripada buku. Gitu deh, gampang kan? Nah, kalau misalkan timbangannya kayak gini, gimana tuh? Gampang kok, kan mereka sejajar, artinya mereka berdua beratnya sama. Oleh karena itu, kita akan menggunakan istilah sama berat. Gitu deh, gampang kan kalau pakai timbangan. Lanjut, yang kedua, itu kalian bisa melihat ukurannya. Nah, misalkan aku mau ngebandingin kelinci sama gajah. Nah, kan tahu kan kalau gajah itu besar banget, sementara kelinci itu kecil. Berarti kita bisa tahu nih, oh ternyata gajah lebih berat daripada kelinci, dan kelinci lebih ringan daripada gajah. Gitu deh, kita lihat aja besar kecilnya, gampang kan? Lanjut, yang ketiga, kalian bisa melihat apakah benda tersebut ada isinya atau kosong. Nah, misalkan aku punya 2 ember. 2 ember nih. Ember pertama, aku biarin nih kosong. Nih, kosong ya. Terus ember kedua, aku isi pakai air. Nih, ada isinya sampai penuh. Coba kalian bayangin kalian ngangkat kedua ember itu. Kira-kira yang mana ya yang lebih berat? Tentunya ada airnya dong. Nah, dari situ berarti kita bisa tahu nih, kalau ada dua benda yang sama, yang satu kosong dan yang satu berisi, artinya yang ada isinya nih lebih berat daripada yang kosong, dan yang kosong lebih ringan daripada yang ada isinya. Gitu. Lanjut lagi ya, yang keempat, kita bisa melihat dari jumlah bendanya. Misalkan ada Upin sama Ipin nih. Upin punya 1 apel, sementara Ipin punya 5 apel. Nah, kira-kira yang punya siapa sih yang lebih berat? Betul banget, punya Ipin lebih berat karena Ipin punya 5, sementara Upin cuma punya 1, makanya punya Ipin lebih berat. Lanjut lagi, yang kelima, itu kita bisa membandingkan berdasarkan perbandingan dia dengan benda lain. Ayo, gimana tuh maksudnya? Langsung pakai contoh aja nih biar ngerti. Misalkan aku punya dompet sama tas. Dompet sama beratnya dengan 1 jeruk. Tas sama beratnya
dengan 5 jeruk. Kalau misalkan aku tanya, yang mana yang lebih berat? Dompet atau tas? Pasti bisa dong jawabnya. Yang lebih berat itu adalah tas, karena dia itu sama dengan 5 jeruk. Sementara si dompet itu sama dengan 1 jeruk doang. Berarti dia lebih ringan kan? Gitu. Nah, selain dibandingin kayak tadi, kalian juga bisa ngebandingin langsung dengan cara kalian kira-kira nih pas diangkat, kira-kira benda yang mana nih yang lebih berat. Misalkan aku mau ngebandingin ini nih, rautan sama pensil. Aku angkat nih, aku rasa-rasa yang mana sih yang lebih berat gitu. Nah, dari sini aku tahu, oh ternyata si rautan ini lebih berat daripada pensil. Kalian juga bisa nyobain dengan cara kayak gitu. Nah, tapi kalau mau lebih yakin lagi, kalian bisa bikin timbangan sederhana. Caranya gimana tuh? Cuma perlu pakai gantungan baju sama plastik, terus nanti kalian susun jadi kayak gini. Gampang kan? Nanti benda yang mau kalian bandingkan itu dimasukin ke dalam plastiknya, terus nanti kalian lihat yang mana yang posisinya lebih di bawah, berarti dia yang paling berat. Yang mana posisinya lebih di atas, berarti dia lebih ringan, kayak gitu. Nah, udah selesai nih materinya. Sekarang aku mau ngajak kalian untuk latihan soal bareng aku. Misal aku punya gambar kayak gini, terus aku tanya nih, antara si radio sama si apel, kira-kira lebih berat yang mana? Ayo aku kasih 3 detik ya. 1, 2, 3. Betul banget, lebih berat radio dong, karena radio itu posisinya lebih bawah daripada si apel. Jago banget, jago. Lanjut, aku punya gambar ini. Ada teko sama vas tuh lagi ditimbang. Kalau posisinya kayak gitu, kita pakai istilah yang mana? Lebih berat, sama berat, atau lebih ringan? 3 detik lagi ya. 1, 2, 3. Betul banget. Yang istilah yang dipakai itu adalah sama berat, karena timbangannya sejajar. Artinya berat antara si teko dan vas ini itu sama. Gitu. Ih, pinter banget deh kalian. Lanjut, pertanyaan terakhir nih. Kalau aku punya gambar kayak gini, ada 2 tuh, ada ayah sama anak. Si ayah bawa 2 kantong belanjaan, sementara si anak cuma bawa 1 kantong belanjaan. Kalau aku tanya, yang mana yang bawa belanjaan lebih ringan? Siapa maksudnya? Ayo, siapa? Ayahnya atau anaknya? 1, 2, 3. Betul lagi, yang lebih ringan itu bawaan anaknya, karena anaknya bawa 1, sementara ayahnya bawa 2. Betul banget. Nah, kita belajar udah, latihan soal udah. Yang belum tinggal aku kasih soal. Ini dia soalnya. Kalian coba kerjain ya. Gampang kok materinya, sama kayak yang tadi. Kalian pasti bisa. Yaudah, sekian dari aku. Makasih udah mau belajar bareng sama aku. Good luck kerjain soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.